Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama di Amin Fatkur Skanja. Teman-teman sahabat pintarku semuanya, bagaimana kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau sehat ya, selalu bersyukur, itu adalah kuncinya. Oke, di kesempatan yang berbahagia ini teman-teman sahabat pintarku semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai produk kreatif dan kewirausahaan, khususnya bagi kelas 11 teman-temanku semuanya. Meskipun PPJ ya, pembelajaran jarak jauh, tetap semangat dan selalu optimis ya, kita selalu bersyukur tentunya ya. Oke, teman-teman sahabat pintar semuanya, di materi kali ini saya akan membahas mengenai tentang prototipe ya. Tentunya kalian simak betul video kali ini dan jangan kalian skip, biar kalian juga akan paham apa materi yang dimaksud di sini ya. Oke, next kita lanjutkan tentang prototipe sendiri. Apa sebetulnya prototipe itu ya? Oke, sebelum kita masuk ke prototipe, di situ di sini ada namanya kaidah penting di dalam design thinking ya. Salah satu kaidah penting di dalam design thinking adalah ya fail fast to success sooner, atau gagal cepat agar sukses lebih cepat. Maksudnya seperti apa di sini ya? Bahwa saat merancang sebuah produk, meskipun sudah dilakukan riset yang sangat cukup, kita tidak dapat memastikan bahwa produk kita akan diterima oleh pasar. Ya apa tidak? Banyak sekali ya contoh-contoh di lingkungan kalian. Contoh misalnya apa? Ada seseorang yang menawarkan sesuatu produk, kemudian disertai dengan kemasan dan sebagainya, belum tentu mudah kamu terima. Bahkan kamu bisa mengkritik, waduh kemasannya jelek dan sebagainya, kan gitu ya, atau mungkin dari rasa dan sebagainya. Nah, di sini ini sangat penting sekali terkait dengan pentingnya design thinking di sini untuk membuat nantinya adalah membuat prototipe. Nah, satu-satunya cara untuk mengetahuinya ya, dimana ya perlu namanya menguji bagaimana nanti di pasar itu seperti apa ya, apakah produk yang akan kita buat nanti ya, sebelum kita pasarkan secara khalayak umum ya, perlu namanya dibuat versi prototipenya terlebih dahulu ya, di kalangan terbatas. Misalnya di lingkungan sekitar kalian, di rumah di situ kalian pernah mencoba membuat kemasan produk misalnya ya, atau mungkin produk apa gitu. Tentunya tidak langsung kalian jual secara bebas, tapi perlu mungkin ya face to face dulu. Bagaimana seperti ini produk saya, kamu bisa sampaikan secara face to face, door to door dulu. Ketika nanti sudah ada tanggapan yang baik ke inputan kita, maka baru ya, oh ternyata hasil yang saya buat itu sudah bisa dinikmati oleh kalangan umum, berarti bisa ya nanti kita buat secara massal yang banyak. Jadi buatlah yang terbatas dulu ya, seperti itu. Ini kaidah penting di dalam nanti kita akan membuat sebuah prototipe. Tujuannya apa sebetulnya? Agar kita mendapatkan umpan balik ya dari pengguna itu segera. Oh, tanggapannya seperti ini, banyak sekali kalian lihat kemasan-kemasan produk itu ya, yang sangat bagus-bagus. Itu harapannya apa? Selain menarik perhatian kepada konsumen ya, juga nanti brandnya kita ada, kemudian juga nilai jual itu akan semakin tinggi. Oke, gitu ya. Next, apa itu prototipe? Ini di sini prototipe berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah bentuk bermimpi. Di dalam kamus KBBI, prototipe merupakan contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Jadi kalau misalnya nih mobil ya atau baju, itu pasti ada namanya sebuah ya gambar ilustrasi di mana sebelum produk tersebut dibuat.
ya enggak mungkin terus membuat dulu hasilnya sudah ada tapi nanti untuk prototipenya belakangan, itu enggak ada. Pastinya membuat sketsa dulu baru produknya baru dibuat gitu ya. Nah, apa sekarang ini kalau secara arti ya, secara definisi bahwa namanya prototipe itu adalah sebuah contoh atau model awal dari produk. Ya, prototipe membuat ide yang abstrak menjadi bentuk nyata yang lebih konkret. Jadi kalau kita akan membuat sebuah produk itu, kalau sudah kita membuat sketsa atau prototipenya itu, tentunya akan lebih secara detailnya nanti kita bisa mengetahui kekurangan apa dan sebagainya. Tapi kalau membuat dulu terlanjur jadi, nanti malah ya mubazir dan sebagainya, hasilnya juga tidak maksimal. Seperti itu, perlu namanya membuat prototipe itu. ya oke. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa prototipe adalah perwujudan dari teori menjadi suatu produk berbentuk fisik. Awalnya mungkin melukisnya ya ditulis dulu di gambar, kemudian hasilnya itu ada bentuk dalam bentuk teori, bentuk pengetahuan, baru dibuat menjadi produk berbentuk fisik. Nah, sekarang Anda sudah ya paham secara gambarannya bahwa seperti itu namanya prototipe. Oke, next saya lanjutkan lagi. Ini ada contoh prototipe baju. Ya, ini contoh. Seandainya kalau kalian adalah seorang desainer, tidak mungkin langsung membuat produknya. Ya, sama desainer yang ternama di Indonesia misalnya, nggak mungkin langsung membuat produknya jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya atau seperti ini. Tapi butuh namanya prototipe seperti ini dulu. Ukurannya ditentukan, ya. Kemudian nanti warnanya apa yang sesuai dengan orangnya, kemudian ukurannya, pinggang dan sebagainya, semuanya itu dibuat dulu secara pengetahuan, secara gambar tadi ya. Karena apa? Dari teori itu akan menjadi sebuah bentuk fisik. Seperti ini fisiknya nanti, ini yang sudah jadi. Itulah contoh dari prototipe. Sekarang Anda sudah tahu betul gambaran tentang prototipe itu seperti apa. Next, saya lanjutkan. Tujuannya di sini ada manfaat tentunya ya. Kenapa harus membuat prototipe terlebih dahulu? Membantu kita berpikir yang sangat luar biasa. Kita lebih mudah memikirkan ide-ide untuk menyempurnakan produk kita. Kalau sudah terlanjur dibuat, nanti malah ya mungkin kurang ini. Ini karena apa? Karena tidak adanya perencanaan awal untuk membuat sebuah prototipe. Kemudian yang berikutnya, ya sahabat-sahabat pintar, membantu kita menjawab pertanyaan apakah produk kita itu diminati konsumen, layak dan bertahan lama. Ini kalau kita sudah membuat seperti itu, model seperti ini, kira-kira layak apa enggak dan sebagainya. Itu penting sekali adanya prototipe itu. Mobil sama ya, kalau nggak dibuat prototipenya seperti ini, nanti seperti apa hasilnya dan sebagainya, tentu juga akan berpengaruh kepada konsumen nanti. Wah, modelnya jadul kayak gini, modelnya nggak keren dan sebagainya, itu akan berimbas kepada ke produksinya ya. Dan karena apa? Karena tidak diminati oleh konsumen tersebut, maka tidak akan bertahan. Kemudian apa? Membantu kita untuk berkomunikasi ya, dengan menunjukkannya, bukan sekedar mengatakannya, tapi ini loh, seperti inilah produk prototipenya kita, inilah produknya, hasil dari prototipe itu. Nah, kemudian membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik ya, karena apa? Umpan balik yang kita dapatkan di calon pengguna membuat kita mampu membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kita puas dengan ada prototipe itu, seperti ini umpan baliknya dan sebagainya ya. Jangan langsung membuat produknya, tapi perencanaan awal untuk membuat prototipe itu tidak ada, nanti akan sangat membuat kekacauan. Oke, next berikutnya. Sekarang ada tahapan prototipe sendiri. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum ya, aspek ya hukum yang melibatkan keamanan, perlindungan terhadap konsumen.
Jadi tentunya di sini ada tahapan-tahapan prototipe itu sendiri. Jadi ada ya konsep teknikalnya bagaimana, termasuk hukumnya nanti ya. Kalau sudah punya brand sendiri kan kita ada hukum, oh ini ada produk saya ya, hasil prototipe saya, maka dilindungi baik itu yang produksi maupun yang konsumen. Kemudian working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model ini juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perencanaan prototipe rekayasa. Jadi membantu kita betul ya, betul-betul membantu sangat sekali ya. Karena apa? Karena tadi sebelum menjadi bentuk fisik itu ya, kalau sudah kita lihat, kita menguji, nggak mungkin misalnya membuat baju itu kan ya pasti ada mal-malan itu, membuat apa pola-pola, setelah pola dibuat dari kertas misalnya, dicoba dulu seperti ini, nggak mungkin langsung dalam bentuk ada kain tinggal potong aja, kemudian nanti hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Next, lanjutkan lagi. Prototipe rekayasa dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Karena apa? Dibangun menjadi tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Ya, jadi penting sekali sebelum masuk ke produksi ya, sebelum dibuat lebih banyak ya, ada tahapan-tahapan yang memang harus sebenarnya bisa kita lewati yang secara SOP-nya itu lebih baik. Prototipe produksi ya, bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsional operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk ya. Jadi di sini tahapannya banyak sekali ternyata ya. Selain menentukan bahannya juga apa yang harus kita pakai, kira-kira tahan lama apa dan sebagainya, itu betul-betul kita pikirkan secara matang ketika membuat prototipe itu. Kemudian qualified product ya, item dibuat dalam skala penuh berfungsi secara penuh, diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang berlaku. Biasanya gini ya, ada uji coba produk-produk itu, ada sampel-sampelnya. Kan kita pernah beli tuh di salah satu apa ya, swalayan atau apalah gitu ya, kalau di pasar gitu, biasanya ada sampel-sampel produk itu. Bagaimana kira-kira ketika layak umum dan sebagainya untuk menerima apa tidak. Dari situ kalau sudah ketahuan kok hasil produksi contohnya sudah ya melampaui batas, kok bisa diterima, ya udah baru membuat produk yang banyak bisa dipasarkan. Karena apa? Karena sudah memenuhi target yang diharapkan. Oke. Contoh sekarang masuk ke packaging ya, atau bentuk kemasan. Nah, inilah contoh-contoh packaging sekarang atau kemasan. Biasanya Anda lihat kenapa kok produk-produk itu menggunakan packaging, membuat kemasannya. Harapannya apa? Pasti terpikir ya, buat kalian terpikir, oh dengan adanya itu lebih rapi, simple ya toh, untuk membawanya. Kemudian apalagi adanya brand di situ tercantum, kemudian apalagi macam-macam. Semakin mahal pula harganya kalau ada ya kemasan produk itu sendiri. Ya, packaging itu adalah kotaan ya, atau mungkin bungkus kemasan. Next, ini contoh dari packaging top ya, odol atau sabun atau mungkin apalah gitu ya, HP dan sebagainya, itu juga ada packaging boxnya. Kenapa? Dengan adanya itu selain melindungi dari produk, kemudian juga tertera informasi dari produk tersebut, kemudian juga apalagi semakin mahal pula ya. Contoh nih HP, jualan HP menggunakan plastik resek itu aja, sama boxnya itu mahalan mana, Anda udah bisa untuk membedakan.
Sama halnya apa? Kopi yang ada di misalnya Kucingan ya, angkringan, itu dengan yang ada kemasan produknya yang sangat luar biasa, bedanya jauh ya dari harga. Contoh, meskipun dengan rasa yang lebih enak yang di angkringan misalnya ya ada kemasan teksnya, ini lebih mahal, konsumsinya orang-orang ya dari kalangan atas menengah bisa aja seperti itu. Kalau ini dari atas menengah bawah bisa ya, tapi harganya misalnya 5.000, kalau ini udah 50.000 ya enggak, Anda bisa. Kentucky KFC misalnya ya, KFC dengan yang ada di lapak-lapak itu misalnya 6.000 udah dapat paha, tapi kalau 6.000 di KFC, JFK dan sebagainya ini saya sebutkan ya, atau mungkin yang lainnya lah, banyak sekali, berbeda sekali, intinya berbeda, sangat berbeda sekali. Oke, itu contoh packaging. Desain prototipenya contoh ini ya, kalau ini contoh engsel ya, engsel di pintu ini, tampak atas dibuat seperti ini ya, detail semuanya, ada informasi apa di situ dan sebagainya ya. Kemudian apalagi dilihatkan tampak samping seperti ini ya, kalau udah ditutup ya ini masih dalam bentuk lembaran, kemudian dibuat boxnya secara tampak samping, tampak depannya nanti seperti ini tampilannya. Ini sangat membantu sekali ya, membantu apa? Membantu konsumen sendiri, harganya pun akan semakin mahal juga ya, terlindungi ya kan produknya tersebut. Ini sangat berpengaruh terhadap konsumen ya, maka penting sekali jika kalian sebagai pelajar ya, misalnya berwirausaha berkaitan dengan entah itu produk makanan atau yang lainnya, buatlah sebuah packaging atau prototipe dulu ketika akan membuat kemasan produknya, biar apa? Orang akan lebih menarik ya, kemudian daya minat untuk membelinya itu muncul dalam konsumen itu penting sekali kita pikirkan. Oke, next, ini contoh kemasan makanan higienis pura kira-kira. Ini bungkus dari koran, nggak tahu ini ada kumannya apa tidak, kita nggak tahu ya. Ini contoh adalah apa? Adalah gandos, makanan tradisional gandos. Ini ada yang menggunakan ini lumayan agak lebih bersih ketimbang yang ini ya. Harganya meskipun misalnya ini berapa tangkap ini cuma misalnya 3.000 ya, ini 3.000 misalnya, tapi nanti kalau sudah menjadi seperti ini akan lebih mewah, harga jauh lebih mahal. Karena apa? Karena ada kemasan yang seperti ini. Bahkan kita kasihkan informasi, baik itu Facebook kita ya, Twitter kita, IG kita, WA kita, semuanya informasi itu kita sampaikan melalui packaging tersebut. Ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap produk yang akan kita buat nanti. Maka kalau kita ya, orang yang berkecimpung di wirausaha tentunya tidak akan ya, dia akan melihat pangsa-pangsarnya seperti apa. Kalau ini orang-orang seperti ini mungkin dari menengah, bisa saja dari kalangan bawah menengah ke atas, tapi kan jarang sekali untuk yang kalangan atas atau yang menengah akan membeli yang seperti ini. Dia juga berpikir, oh pasti ada kumannya, tidak higienis ya kan, kemasannya tidak menarik. Saya nanti kalau misalnya ingin membeli kembali terus harus bagaimana, karena tidak ada informasi di situ. Di sini ya mungkin malah saya tentang sepak bola, tentang apa kriminal, isinya seperti itu. Karena apa? Ini korannya kan macam-macam ya kan. Nah di sini ini penting sekali kita bahas mengenai prototipe itu. Nah tugas projectnya buat kalian ya itu tadi ya, setelah gambaran tentang prototipe, Anda sekarang bisa menyimpulkan bagaimana toh sebenarnya prototipe itu ya, paham ya. Jadi sekarang ada tugas buat kalian,
saya suruh tentukanlah kemasan produk apa yang ingin Anda buat. Pikirkan dulu ide apa yang ingin kalian pakai nanti di situ untuk membuat ya kemasan apa saja. Terserah mau kemasan baju, mau kemasan makanan, semuanya terserah. Namanya wirausaha itu harus berpikir unik ya, harus berpikir ke depan juga ya, harus berpikir betul-betul kreativitas tinggi. Maka terserah, tidak saya batasi namanya mau berwirausaha, meskipun kalian sudah jurusannya tata busana, nggak masalah untuk membuat apa saja, kemasan apa saja kan. Dan perlu kalian ingat, dikasih label ya, dinamai kalau membuat produk. Misalnya kamu tadi contoh gandos ya, kemudian di kemasan packagingnya dikasih gandos bedos misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya, setelah Anda menentukan ya, baru gambarkan prototipe packagingnya atau kemasan produk secara detail serta ya disertai dengan ukuran tampak samping, depan, atas. Kalau misalnya packagingnya tentang makanan atau mungkin membuat kemasan baju misalnya, ya udah kalian gambar seperti yang tadi di atas ya, ada ukurannya ya, dilihatkan tampak samping, tampak atas ya, depannya seperti apa ya. Kemudian gunakan bahan apa saja yang cocok untuk membuat kemasan tersebut. Endingnya nanti adalah sudah dalam bentuk fisik yang nyata. Tadi dikatakan bahwa prototipe itu ya, secara pengetahuannya kalian sudah tulis di situ ya, sebagai patokan gambaran sebelum menjadi produk ya fisik. Maka nanti bisa dulu ya tentukan kira-kira bahan apa yang cocok untuk membuat itu, apakah kardus, apakah mungkin plastik, atau mungkin bahan cersa atau yang lainnya lah, intinya terserah. Kemudian nanti yang terakhir adalah hasilnya prototipe tersebut ya, dan kemasannya yang sudah jadi dari yang prototipenya. Kemudian yang kemasan produknya fisiknya kalian fotokan dan kirim melalui Gizi. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan sebuah informasi yang mungkin simpel tentang prototipe bisa bermanfaat, bisa menginspirasi kalian untuk membuat sebuah packaging kemasan yang baik, prototipe yang baik, dan bisa kalian manfaatkan untuk kedepannya. Semoga bermanfaat hari ini. Jangan lupa tetap ikuti di video-video yang akan saya upload di channel yang sama. Tetap ikuti terus, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.